Oke, kembali lagi bersama dengan saya. Jadi kali ini kita akan coba belajar tentang WSO2 ya. Oke, mungkin dari Anda mungkin banyak bertanya-tanya ya, apa itu WSO2 ya? Oke, kalau Anda bingung, oke kita simak video kali ini ya. Ya, oke. Di sini bisa Anda lihat ya bahwa kita akan belajar terkait dengan WSO2. Jadi apa itu WSO2? Ya mungkin akan saya sedikit bahas ya setelah ini ya. Mungkin sebelumnya Anda pernah lihat ya tentang video saya terkait dengan pengembangan web API. Jadi di video sebelumnya mungkin sudah kita banyak bahas ya apa itu web API dan bagaimana cara pengembangannya. Di sini ada yang menarik ya, selain kita bisa mengembangkan sendiri web API seperti yang di video sebelumnya, kali ini ada sebuah tools yang menarik yaitu menggunakan WSO2 ya. Jadi WSO2 ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan API-API yang mungkin kemarin sudah kita pelajari ya. Oke, jadi mungkin sekilas bahwa WSO2 ini mungkin seperti ESB ya, seperti ESB. Apa itu ESB? Adalah Enterprise Service Bus ya. Jadi kita akan belajar bagaimana menerapkan ESB menggunakan WSO2 ya. Oke, mungkin sedikit kita masuk dulu ke bagian penjelasan secara singkat ya. Oke, di sini ada definisi ESB. Jadi ESB dalam bahasa Inggrisnya di sini ada definisi ya. Di sini ada definisi bahwa ESB ini sebuah middleware. Jadi middleware itu mungkin pernah dibahas juga mungkin di beberapa video saya yang lain. Jadi middleware ini seperti ada di tengah-tengah ya. Jadi middleware ini seolah ada di tengah-tengah ya. Jadi middleware tool yang nanti digunakan untuk distribute pekerjaan antar komponen yang terhubung dari sebuah aplikasi ya, atau API ya sebenarnya. Jadi di sini mungkin gambarannya mungkin Anda agak bingung ya, definisinya ESB di sini mungkin agak bikin bingung. Tapi di sini mungkin akan kita coba gambarkan dengan yang ini, mungkin Anda mungkin akan lebih paham ya. Ya, jadi gini gambarannya. Ini sebuah aplikasi ya, ada berbagai macam banyak user, ada berbagai macam bentuk aplikasi, ada berbagai macam bentuk server dan sebagainya dan database. Nah, di sini ada kalanya mereka akan terhubung seperti ini bentuknya ya. Jadi mungkin bentuknya dari sini tersambung ke sini, dari sini tersambung ke sini dan seterusnya. Jadi bisa Anda bayangkan ini jadinya sangat rumit ya dan sangat complicated ya. Oke. Di sini kita bisa atasi ini, salah satunya kita menggunakan yang namanya middleware ya, atau kita gunakan sebuah tengah-tengahnya. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jadi seolah seperti jadi bus. Jadi seperti sebuah jalur di sini. Satu jalur yang ada di tengah, ESP. Nah, masing-masing dari komponen-komponen di sini atau aplikasi atau entah end system yang lain ini akan terhubung tidak langsung tetapi terhubungnya lewat menggunakan ESP ya. Kenapa disebut middleware? Mungkin Anda baru paham ya bahwa memang dia letaknya berarti ada di tengah ya. Sebenarnya dia akan menjadi perantara bagi aplikasi yang lain atau bagi sistem yang lain supaya mereka bisa saling terhubung ya, saling terkoneksi ya. Oke, kalau kita kaitkan dengan API yang pernah kita buat sebelumnya, mungkin cek kembali di video saya sebelumnya. Jadi bisa jadi ini juga sebuah API ya, API yang sudah dibuat dan bagaimana mereka bisa terhubung satu sama lain menggunakan tools yang namanya ini ya, Enterprise Service Bus ya. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan yang namanya WSO2 ya. Kenapa WSO2? Yang mungkin salah satunya adalah open source ya. Oke, kita akan gunakan WSO2 sebagai tool ESP kita ya. Jadi nanti kita akan kunjungi website WSO2 dan website WSO2 itu sebenarnya nanti banyak sekali ya. Bisa Anda lihat banyak sekali fitur-fitur yang diberikan ya. Contoh di sini misalnya terkait dengan message routing, bisa juga dengan transformasi. Transformasi itu perubahan data dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kemudian message mediation, jadi memediasi sebuah message. Kemudian yang menarik juga ini adalah service orchestration, jadi mengorkestrasi atau menggabungkan beberapa service ya. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan service dan API hosting ya sebenarnya. Jadi di dalam WSO2 mungkin kita juga bisa membuat service atau API hosting sendiri ya. Nah, bagian pertama ini adalah terkait dengan pendahuluan. Jadi mungkin ini kan kita awali dengan menginstal. Kita coba install dulu. Nah, nanti akan kita coba setelah install kita buka toolsnya atau kita buka aplikasinya ya. Oke, kita masuk bagian instalasi ya.
Ya, kita kunjungi websitenya di sini WSO2. Di sini kita lihat ya. Di sini nanti kita akan lihat bagian yang produk. Kita lihat Enterprise Integrator. Nah, di sini ada Download Studio. Silahkan nanti lihat di sini Download Studio. Di sini ada pilihan download. Kita pilih saja, pilih menu download. Dan kemudian kita di sini pilih yang 64 bit sesuai dengan punya saya. Masukkan email. Kemudian Anda pilih ini. Nah, nanti akan terdownload filenya ya. Nah, oke. Setelah Anda berhasil dan sudah ekstrak, kita coba jalankan ya. Kita jalankan yang ini, ada menu namanya Integration Studio. Nah, pertama-tama di sini dia akan memilih atau meminta Anda memilih workspace ya. Jadi Anda boleh membuat folder khusus buat WSO2 project atau Anda letakkan di mana silahkan ya. Oke, contoh di sini saya menggunakan ini WSO2 project 2. Kemudian Nisa launch. Oke, nanti silahkan ditunggu dulu, mungkin agak lama di beberapa komputer. Ya, oke, ini tampilannya, tampilan dari WSO Integration Studio-nya, kurang lebih seperti ini. Di sini ada banyak latihannya ya, ada banyak latihannya. Cuma di sini mungkin bagi Anda bagi yang pemula kadang-kadang masih bingung ya. Jadi di sini ada beberapa latihan. Kadang-kadang cuma di sini ada beberapa latihannya pun menggunakan beberapa, misalnya API-nya adalah API buatan mereka. Jadi kadang-kadang agak susah dicerna ya buat pemula ya. Di sini akan saya ajarkan sampai hanya membuat sebuah project aja ya. Di sini kita coba buat project, integration project, contoh ya. Saya beri nama misalnya message latihan. Oke. Nah, kemudian di sini jangan lupa di sini dia akan membuat dua yang penting di sini ya, ESP config sama kompositnya ya, komposit eksporternya. Selain ini biar kita belajar seterusnya, meskipun belum kita pakai. Ini silahkan checklist. Ini untuk membuat resource registry-nya, ini untuk membuat konektor eksporternya ya. Oke, kita next. Nah, di sini udah kita finish ya. Nah, oke, jadi nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Buat Anda yang pemula pasti bingung ya. Oke, ini kita close. Ini juga close saja ya. Oke. Nah, mungkin sedikit saya lompat dulu. Nanti detail latihannya sebenarnya nanti di video selanjutnya ya. Ini saya lompat dulu contoh aja untuk menunjukkan Anda bagian intinya ada di sini ya. Jadi di bagian config silahkan Anda buat REST API ini agak lompat ya. Saya kasih nama dulu tes aja ya. Oke, bisa finish. Ya, ini yang mungkin agak mirip dengan yang tadi saya sampaikan depannya. Nanti akan kita bermain-main di sebelah sini ya. Kita tinggal drag and drop yang ada di sebelah kanan. Kita mau apa? Tinggal contoh misalnya di sini ada log, tinggal drag. Oke. Ada apa yang lain tinggal kita drag misalnya. Ada yang lain kita tinggal drag juga ya. Oke, ini contoh dan nanti detail konsep bagaimana cara menggunakannya nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Nah, oke, dengan demikian Anda sudah paham apa itu tentang terkait WSO2, apa itu juga tentang ESB, Enterprise Service Bus, dan mungkin Anda sudah belajar juga tentang instalasi. Nanti di video selanjutnya akan kita pelajari bagaimana cara menggunakan WSO2 yang paling sederhana. Kita akan lihat di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak videonya. Kita jumpa di video selanjutnya.